Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tita Widiati, CPNS 2024 dari RSPAD Gatot Subroto Puskesat dengan nomor siswa 2641482. Di sini saya akan menceritakan bagaimana proses latsar CPNS yang saya jalani saat ini. Jadi, untuk substansi pembelajaran latsar CPNS itu terfokus pada pembentukan karakter ASN yang profesional dan berintegritas melalui agenda bela negara, nilai-nilai dasar berakhlak, kedudukan dan peran ASN, meliputi manajemen, smart ASN, serta aktualisasi. Untuk pelatihan ini mencakup materi blended learning, yaitu proses pembelajaran mandiri dengan MOOC atau design learning dan klasikal nantinya untuk membekali CPNS dengan kompetensi perilaku dan teknis. Nah, mungkin sebagian teman-teman yang awal masuk ke instansi pasti akan bertanya-tanya, apa sih itu MOOC, apa sih itu e-learning, apa sih itu klasikal gitu. Jadi kalau untuk tiga tahapannya itu, yang pertama MOOC, nanti tuh biasanya kan udah dijadwalin semuanya. Kalau untuk MOOC itu kita diharuskan untuk mempelajari materi-materi awal, biasanya bisa diberikan berupa video, terus beberapa materi seperti PDF, ada PPT juga. Nanti kita belajar sendiri, untuk jangka waktunya ditentukan sesuai dengan di mana tempat kita latsar, tempat penyelenggara latsar yang kita dapat. Selanjutnya, setelah MOOC selesai, setelah kita udah dapet trofi, terus udah bisa ujian, nanti kan kita akan ada evaluasi tuh setelah MOOC. Nah, setelah evaluasi, nanti kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu e-learning. Untuk e-learning ini, kita akan dibagi beberapa kelompok, karena kan biasanya satu angkatan itu ada beratus-ratus orang untuk di Kementerian Pertahanan, di tempat saya bekerja saat ini. Nah, itu kami dibagi beberapa kelompok. Nah, per kelompok itu nanti akan mempunyai mentor masing-masing. Nah, kalau untuk di latsar CPNS, mentor itu kita menyebutnya Widya Iswara. Bisa dari pihak instansi LAN-nya atau BKN, bisa dari instansi terkait tempat kita dinas. Seperti kalau saya di Kementerian Pertahanan, bisa saja Widya Iswara saya itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang berasal dari kesatuan lain, bisa juga berasal dari kesatuan saya bekerja. Nanti untuk jadwalnya itu beda-beda. Agendanya ada beberapa agenda, dibagi jadi kurang lebih 4 agenda. Nah, masing-masing agenda itu nanti kita akan gonta-ganti Widya Iswaranya, dan soal penugasan itu kita juga menyesuaikan dengan agenda dan penugasan yang akan diberikan oleh Widya Iswara. Nah, kalau untuk itu untuk tahapan-tahapannya sudah saya jelaskan ya, kurang lebihnya seperti itu. Oh, sama yang klasikal. Kalau untuk klasikal di Kementerian Pertahanan, kami nanti akan dilaksanakan di satu tempat pendidikan yang udah ditentukan gitu. Lokasinya udah ditentukan sama panitia penyelenggara gitu. Kalau saya kebetulan dapatnya di Pusdik Ajen yang di Bandung. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai bagaimana tahapan-tahapan yang akan kita lalui saat latsar. Selanjutnya kita beralih ke agenda-agendanya. Materi pelajaran yang akan kita dapatkan ada agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara. Itu mencakup wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, atau bagaimana caranya kita sebagai ASN itu bisa memahami isu strategis seperti korupsi, narkoba, dan radikalisme. Lalu kesiapsiagaan bela negara meliputi kesiapsiagaan fisik dan mental. Nah, setelah itu kalau sudah selesai akan ada agenda 2. Agenda 2 itu berisi tentang nilai-nilai dasar PNS. PNS berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kalau itu sudah selesai, kita lanjut ke agenda 3. Agenda 3 itu berisi tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Ya, meliputi manajemen ASN seperti kayak peraturan perundang-undangan yang mencakup bagaimana kita bekerja, gitu. Apa hak yang akan kita dapatkan jika kita menjadi ASN, begitu juga dengan kewajiban kita sebagai ASN yang berakhlak. Nah, ada hak tentunya kita harus melaksanakan apa yang dinamakan kewajiban. Nah, lalu kalau untuk agenda keempat, nanti habituasi. Habituasi itu berisi tentang aktualisasi nilai-nilai dasar di tempat kerja, nah berupa perancangan, seminar, dan laporan aktualisasi. Jadi bisa dibilang habituasi itu adalah implementasi dari apa yang sudah kita pelajari selama e-learning, baik MOOC atau e-learning. Nah, bisa dibilang untuk habituasi itu
perwujudan dari agenda 1 sampai agenda 3, yaitu sikap perilaku bela negara, nilai dasar PNS, sama kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, selain itu kita juga akan mendapatkan materi muatan teknis substansi lembaga atau MTSL yang fokusnya itu pada tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing. Untuk metode pembelajarannya ya sama pakai blended learning tadi. Nah, kalau untuk waktunya kurang lebih 51 sampai 55 hari. Sekian dari saya, jika ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berakhlak.